Halo, selamat datang di channel saya, Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Kita bertemu di seri belajar Adobe Photoshop. Di pertemuan pertama ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal terlebih dahulu apa itu Adobe Photoshop, bagaimana sejarahnya, apa saja keunggulannya, dan mengapa Anda sebaiknya belajar Adobe Photoshop. Sebelum kita bicara tentang sejarah, saya ingin memberi gambaran terlebih dahulu apa itu Adobe Photoshop. Mungkin Anda yang sudah terjun di industri kreatif, jadi desainer atau belajar desain grafis, Anda sudah cukup familiar dengan software satu ini. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali terjun atau ingin belajar Adobe Photoshop, mungkin Anda butuh gambaran tentang apa itu Adobe Photoshop dan mengapa Anda butuh belajar software satu ini. Dalam dunia desain ada banyak sekali software, ada banyak sekali program, dan setiap software, setiap program mempunyai tujuan dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, Adobe Photoshop adalah software yang digunakan untuk melakukan image editing atau foto editing. Jadi kalau Anda membutuhkan software untuk bisa mengedit gambar, mengedit foto, melakukan manipulasi, dan sebagainya, maka pilihan terbaik yang Anda punyai adalah Adobe Photoshop. Tentunya di luar sana ada software-software sejenis yang juga Anda bisa gunakan, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Namun, bisa dibilang Adobe Photoshop adalah standar internasional yang dipakai oleh desainer, yang dipakai oleh foto editor, hampir di semua negara, di semua belahan dunia. Jadi tidak peduli apakah Anda di Indonesia, atau di Amerika, atau di Eropa, saya berani katakan 99,9% desainer atau foto editor akan menggunakan software yang satu ini. Oke, mari kita bicara sejarah Adobe Photoshop itu sendiri. Jadi, Adobe Photoshop pertama kali diluncurkan pada tahun 1990 oleh sebuah perusahaan software developer bernama Adobe di Amerika Serikat. Dari tahun 1990 sampai tahun 2002, Adobe Photoshop diluncurkan menggunakan seri berdasarkan angka. Jadi, Anda bisa temukan ada Adobe Photoshop 1, 2, 3, sampai terakhir Adobe Photoshop 7. Saya pertama kali mengenal dan belajar Adobe Photoshop di awal 2000, di awal tahun 2000, saat itu saya menggunakan Adobe Photoshop 6, setelah itu switch ke Adobe Photoshop 7. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2013, Adobe merubah sistem development-nya dan meluncurkan seri Adobe Photoshop Creative Suite atau yang kita kenal sebagai Adobe Photoshop CS. Ada Photoshop CS 1, 2, 3, sampai CS6. Kemudian di tahun 2013 sampai sekarang, Adobe Photoshop Adobe kembali merubah sistem softwarenya menjadi apa yang kita sebut sekarang sebagai Adobe Photoshop CC atau Creative Cloud. Dan terakhir, rilis yang dikeluarkan Adobe Photoshop CC adalah Adobe Photoshop CC 2020. Kalau Anda perhatikan di layar monitor saya, Anda bisa lihat tertulis Adobe Photoshop CC 2019. Saya menggunakan rilis stabil sebelumnya, bukan yang paling baru. Tidak masalah. Oke, itu adalah sejarah singkat Adobe Photoshop. Oke, berikutnya adalah mengapa Anda sebaiknya belajar Adobe Photoshop, atau
Mari kita bahas kenapa Adobe Photoshop pilihan terbaik untuk Anda untuk saat ini. Pertama, seperti saya sebut sebelumnya, Adobe Photoshop adalah standar internasional di dunia desain, di dunia kreatif, untuk foto editing atau image editing. Jadi bisa dibilang, jika Anda seorang desainer atau Anda ingin terjun di dunia desain dan dunia kreatif, penguasaan Adobe Photoshop adalah sebuah keharusan. Anda mungkin bisa mengedit gambar, mengedit foto menggunakan software lain, atau bahkan mungkin menggunakan apps yang ada di handphone, tapi jika Anda ingin terjun secara profesional, secara serius di dunia desain grafis, Anda harus menguasai Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua, alasan yang tak kalah penting adalah kualitas dari software itu sendiri, terkait tentunya dengan fitur, fasilitas yang ada di Adobe Photoshop. Berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari saya mulai kerja di industri kreatif di awal 2000-an, lebih dari 15 tahun, Adobe Photoshop adalah software terbaik dengan fasilitas terbaik, dengan kemampuan terbaik yang sangat mendukung pekerjaan-pekerjaan profesional desainer grafis di belahan dunia manapun. Jadi adalah sebuah hal yang sangat masuk akal untuk Anda jika terjun di dunia kreatif untuk bisa menggunakan Adobe Photoshop. Satu hal yang yang juga Anda harus ketahui adalah berbeda dengan software Adobe Photoshop versi sebelumnya. Seperti saya bilang tadi, ada versi yang pertama yang 1-7, kemudian ada CS1 sampai CS6, dan sekarang ada Creative Cloud atau CC, adalah metode pembelian atau pembayaran dari Adobe Photoshop ini. Sebagaimana mungkin Anda sudah aware, Anda sudah tahu bahwa Adobe Photoshop adalah software berbayar. Artinya, untuk Anda bisa menggunakan software ini, Anda harus membayar. Dan jika sebelum-sebelumnya, jika sampai versi CS atau Creative Suite, Anda bisa menggunakan software ini setelah membeli putus software Adobe Photoshop. Namun, sejak versi CC atau Creative Cloud, Adobe merubah sistem pembeliannya menjadi sistem subscriptions alias langganan. So, basically yang harus Anda lakukan adalah Anda harus berlangganan untuk bisa menggunakan software Adobe Photoshop dan software-software Adobe lainnya. Ada berbagai tipe langganan yang bisa Anda pilih. Ada tipe langganan bulanan, tahunan, ada juga beberapa opsi user yang bisa Anda pilih. Misalnya user individual, user business untuk perusahaan, dan atau ada satu opsi yang menarik adalah jika Anda adalah mahasiswa atau pelajar atau dosen pengajar di sebuah institusi pendidikan, maka Adobe menawarkan sistem subscription untuk kategori pengguna tersebut yang harganya jauh lebih ekonomis dibandingkan dua tipe user lainnya. Jadi silahkan cek ke website adobe.com untuk melihat tipe user mana dan tipe langganan mana yang cocok untuk Anda. Seperti itu. Begitu. Menurut saya pengenalan singkat Adobe Photoshop dan termasuk sejarah, keunggulan, kemudian juga alasan mengapa Anda sebaiknya belajar software ini. Dan di pertemuan berikutnya, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tampilan atau user interface dari Adobe Photoshop sehingga Anda bisa lebih familiar dan Anda bisa belajar
lebih detail tentang Adobe Photoshop. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe jika Anda suka video ini, jika Anda menemukan manfaat, dan bagi ke teman-teman Anda. Terima kasih.